Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya, yaitu Ngoprek Elektro. Oke, setelah kita mengenal atau memahami mengenai nilai pada sebuah elko ya, mengenai tulisan pada elko. Setelah memahami itu, kita akan sama-sama belajar kembali bagaimana kita mengecek ya, apakah tulisan pada elko tersebut sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan apa yang ada di dalam elko tersebut ya. Bisa sama, bisa lebih, atau bisa juga kurang ya. Oke, kali ini saya akan menggunakan alat yang namanya ISR meter. ISR meter ada dua jenis ya, ada yang analog yang memakai jarum jam, yang memakai jarum untuk menunjuk seperti multitester juga ya, ada yang analog, ada juga yang digital. Oke, ini yang digital ya, ini ISR meter yang digital. Ya. Untuk mengecek nilai pada elko, kita bisa menggunakan multitester, bisa juga menggunakan ISR meter seperti ini ya. Ini banyak sekali kelebihannya. Yang bisa menjelaskan bagi para senior bisa jelaskan di kolom komentar ya. Di antaranya yaitu untuk mengecek resistansi pada sebuah kapasitor ya, terutama elko. Bisa mengecek sebagai tester juga para resistor, juga transistor, dan lain sebagainya ya. Oke, kali ini kita akan mengecek nilai pada elko ya. Gunanya untuk apa? Bila kita mempunyai servisan ya, misalkan saja ini ya, ini sebuah regulator LCD atau TV LED ya. Biasanya power supply atau regulator mempunyai banyak elko seperti ini ya, dan mempunyai dua jenis juga ya. Bila kita melihat elko itu rusaknya bisa terlihat oleh fisiknya, apakah dia menggembung di bagian atasnya atau juga patah di bagian kakinya. Itu yang terlihat ya oleh mata. Juga yang tidak terlihat oleh mata, yaitu cairan di dalamnya bisa saja habis ya, cairan elektrolitnya sudah mengering, dan kita tidak bisa mengetahui ya apakah itu elko-nya masih baik atau buruk kalau fisiknya masih bagus ya. Maka dari itu, gimana cara mengetahuinya apakah elko ini masih bagus? Misalkan ya, kalau kita menservis, kita harus cek satu-satu menggunakan alat ya, apakah itu multitester, bisa juga ISR meter seperti ini untuk mengecek apakah elko tersebut masih bagus atau tidak. Karena elko tersebut fisiknya itu terlihat masih bagus ya. Misalkan saja ini, yang ini elko-nya misalkan saja sebenarnya sudah mengering, tetapi kita tidak tahu, maka kita harus cek elko tersebut menggunakan ISR meter ya. Oke, di sini saya mempunyai beberapa elko untuk dites ya. Ini misalkan saja. Oke, ISR meternya kita pilih di bagian ini ya, 1 3 ya. Ini maksudnya pin 1 dan pin 3 ya, yang koneknya. Ini di bawah ada 1 2 3 1 1 1 ya. Ini pinnya yang kita pakai ya. Ini maksudnya kaki 1 2 3, dan ini 1 sama dengan yang ini ya. Berarti kalau 1 3, pin ini 1 dengan yang 3 yang ini ya. Pin 3 ini. Yang 1 bisa dipindah, yang di sebelah sini juga bisa. Ini 1, ini 3 ya. Oke, sekarang kita coba.
Kalau kalian sudah melihat video saya sebelumnya ya mengenai tulisan pada elko, kalian bisa paham elko yang saya pegang ini tulisannya 220 mikrofarad 25 volt ya. Ya, untuk USR meter ini kita akan mengecek pada mikrofarad ya untuk kapasitas atau nilai pada elko tersebut ya. Apakah masih bagus, mendekati atau melebihi atau malah kurang bahkan jauh ya. Kalau kurang atau malah jauh, kita wajib mengganti elko tersebut ya kalau kita menservis ya. Oke, untuk kutubnya positif dan negatif, apakah boleh dibalik? Boleh saja ya. Oke, kita simpan. Ini 3 dan 1 atau 1 dan 3 ya, boleh ya dibalik. Ini tadi 220 mikrofarad. Oke, kita cek. Dan kita kunci. Ini kita pilih dulu. Oke. Dia terbaca tadi 220 ya mikrofarad, ini terbaca 236 ya. Atau 238 mikrofarad, ini bagus ya. Oke, ini ESR-nya atau resistansi dari elko ini 0,32 ohm ya. Velos 1,4% ya. Kalau terlalu jauh misalkan 3 atau sampai 5 sampai 7 kita harus mengganti ya. Dan terutama ini nilainya masih mendekati atau bahkan ini lebih ya. Berarti ini elko masih bagus ya. Oke, kita coba balik. Kita balik kutubnya ya, apakah bisa atau enggak. Oke, dan terbaca juga ya, yang artinya kutubnya bisa dibolak-balik ya. Dan ini hasil pengukurannya juga sama, ini 230 sekian ya, 36, 37, 38 ya, sama. Jadi dibolak-balik juga sama. Dan ini artinya kalau nilainya lebih seperti ini elko masih bagus ya. Oke, tadi yang biru, kemudian ini kita yang oranye. Ini 560 mikrofarad 25 volt ya. Kita cek di pin 1 dan 3. Kemudian kita kunci. Terbaca 552 mikrofarad ya, masih bagus ya, dan masih bisa dipakai. Lanjut, itu yang oranye, ini yang coklat. Ini sebagai perbandingan saja ya, karena banyak sekali macam-macam elko seperti ini ya, warna-warni dan berbagai merek. Ini 470 mikrofarad 25 volt ya. Untuk mengukur tegangan mungkin kita akan buat lagi video untuk mengukur tegangan ya. Ada alatnya lagi juga ya. Mungkin di video selanjutnya saja. Ini tadi 470 mikrofarad. Dan ternyata terbaca 459 ya. Masih mendekati. Dan ini masih bagus ya. Pilosnya juga 0,9%. Oke. Yang selanjutnya di sini saya mempunyai 2 buah elko ya dengan nilai 2200 mikrofarad 16 volt ya. Yang sama dan berbeda ya. Berbeda warna. Mungkin ini juga berbeda mereknya ya. Kita coba mana yang lebih bagus. Jadi bisa kita lihat perbandingannya juga. Dan kita bisa melihat kualitasnya apakah elko tersebut mereknya bagus atau tidak ya. Tadi 2200 mikrofarad.
dan terbaca 2000 mikrofarad ya, tidak 2200 ya. Yang hitam ini terbaca 2002 mikrofarad dan pilosnya 1,8%, berarti memang segitu ya nilainya. Oke, yang hitam. Jadi intinya kalau kita cek seperti ini, dimana kita mengganti elko-nya, itu nilainya benar-benar sesuai ya dengan yang tertulis pada elko-nya, sehingga perbaikan kita pasti berhasil. Oke, yang coklat ini tertulis 2200 mikrofarad dan terbaca 2249 mikrofarad ya. Oke, 2249,56 ya, sekitar 2250-an ya. Dan ternyata kalau dibandingkan, jadi bisa kita bandingkan juga kalau kita ingin mengganti elko-nya. Bila kita memiliki beberapa merek yang sama nilainya, kita bisa bandingkan dan mana yang lebih baik ya. Ini untuk ini yang lebih bagus ternyata mendekati yang coklat ini ya. Oke, mungkin sekian dulu saja video saya, semoga bermanfaat. Kalau kalian ingin menambahkan, terutama bagi senior ya yang lebih tahu, kalian bisa menulis saran atau komen di kolom komentar ya. Kalau ada yang menanyakan juga silakan komentar di kolom komentar, atau yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber atau viewer saya, silakan di kolom komentar. Ya, jangan lupa juga like dan share video saya ini, dan jangan lupa subscribe juga ya. Oke, ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.